Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semua. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Apoteker Devintarani. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang berkah, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini aku bakal share ke kalian semua pengalaman aku kuliah S1 Fakultas Farmasi dan profesi apoteker di Universitas Ahmad Dahlan secara gratis dan masih dikasih uang saku. Mau tahu cerita lengkapnya bagaimana? Simak terus ya cerita aku. Nah, aku bisa kuliah gratis dan mendapatkan uang saku itu karena aku adalah mahasiswa beasiswa bidik misi. Kalian tahu nggak sih apa itu beasiswa bidik misi? Beasiswa bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia yang disalurkan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik yang baik dan ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Nah, jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang beasiswa bidik misi, kalian bisa akses informasi tentang beasiswa bidik misi di bidikmisi.bilmawa.ristekdikti.go.id. Di situ kalian bisa dapat informasi lebih lanjut, lebih lengkap tentang beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi ini berupa pembebasan dari seluruh biaya pendidikan selama masa perkuliahan di perguruan tinggi, termasuk uang pangkal dan SPP per bulan, serta uang saku untuk biaya kuliahnya yang akan diberikan setiap 6 bulan sekali. Nah, uang saku ini bakal ditransfer ke rekening kalian masing-masing setiap 6 bulan sekali. Tujuan diselenggarakannya beasiswa bidik misi adalah meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik. Yang kedua, memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria sampai selesai kuliah dan tepat waktu. Sasaran program bidik misi itu ialah lulusan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK, atau yang sederajat yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik. Penyelenggara program bidik misi meliputi seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang terpilih di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Program beasiswa bidik misi ini diarahkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan. Sedangkan penanggung jawab tim pelaksana dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai koordinator, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan beserta seluruh jajarannya. Proses pengelolaan tingkat perguruan tinggi atau Kopertis dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi dan koordinator Kopertis seluruh wilayah. Tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi meliputi 1. Sosialisasi program terutama ke SMA, SMK, MA, MAK di wilayahnya. Yang kedua, pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima bidik misi. Yang ketiga, menetapkan calon penerima bidik misi melalui sistem bidik misi. Yang keempat, menetapkan calon penerima bidik misi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi. Yang kelima, menetapkan dan melaporkan perubahan atau penggantian penerima bidik misi paling lambat setiap akhir semester. Yang keenam, melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima bidik misi melalui sistem daring. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi internal. Yang kedelapan, melayani pengaduan pemangku kepentingan. Dan yang kesembilan adalah menyusun laporan pelaksanaan bidik misi. Tugas dan tanggung jawab Kopertis. Yang pertama, mendistribusikan kuota bidik misi untuk mahasiswa baru perguruan tinggi swasta di wilayahnya. Yang kedua, melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi di wilayahnya. Yang ketiga, melakukan verifikasi calon mahasiswa penerima bidik misi perguruan tinggi swasta di wilayahnya. Yang keempat, menetapkan dengan surat keputusan penerima bidik misi. Poin yang kelima adalah menyalurkan dana resettlement pada mahasiswa yang berhak. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, merekomendasikan penggantian penerima bidik misi. Dan yang kedelapan, membantu perguruan tinggi swasta melaporkan IPK melalui sistem daring. Dan yang terakhir, yang poin ke-9 adalah penyusunan laporan pelaksanaan bidik misi dan dana resettlement.